Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari selalu dan senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan berjuta-juta nikmatnya kepada kita. Entah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan badan, sehingga untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa belajar bersama melalui media atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Ada baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, tengadahkan kedua tangan, seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Standar kompetensi memahami tata cara sholat Jumat. Kompetensi dasar menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat, kemudian mempraktekkan sholat Jumat. Masuk ke materi pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat, yang diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Kewajiban sholat Jumat bagi pria yang sudah balik atau dewasa serta dalam kondisi sehat dan tidak sedang dalam musafir atau sedang dalam perjalanan, tertulis jelas dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Jelas sekali di sini Allah menggunakan kata perintah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Artinya, ketika azan Jumat sudah berkumandang, maka kita disuruh meninggalkan semua aktivitas kita dan bersegera menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat: yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap.
Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur. Dan yang keempat, didahului oleh 2 khutbah. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Non-muslim tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan, akan tetapi dididik, diajari bahwa setelah dewasa nanti atau setelah balik nanti, anak-anak tersebut mempunyai kewajiban untuk sholat Jumat. Yang ketiga, berakal atau waras. Artinya selain orang gila, maka diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Setiap muslim yang berjenis kelamin laki-laki, dia sudah berakal, sudah balik, maka wajib untuk sholat Jumat. Yang keenam, sehat atau dalam kondisi fisik sehat. Dalam artian tidak wajib bagi yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sakit di sini adalah sakit yang membuat dia terhalang untuk tidak bisa melakukan sholat Jumat. Kalau cuma sakit panu, sakit batuk yang sepele, itu tetap wajib untuk sholat Jumat. Yang ketujuh, tetap di dalam negeri atau orang tersebut tidak dalam kondisi musafir atau sedang melaksanakan perjalanan jauh. Cara mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama, menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Atau kalau mendengar azan Jumat, segera pergi ke masjid. Yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan azan. Yang ketiga, sebelum melakukan sholat Jumat wajib mendengarkan 2 khutbah. Jadi khutbah dan sholat itu adalah rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw faman laghaw fala jum'atalah. Ya. Ketika kamu mengatakan diam kamu kepada teman kamu, kepada orang yang berada di samping kamu pada saat khotib sedang berkhutbah, maka dia dianggap bercanda. Barang siapa yang bercanda, maka tiada pahala Jumatan baginya. Jadi di sini penting sekali untuk diperhatikan pada saat kita Jumatan, maka ketika khutbah sedang dibaca oleh khotib itu orang yang membaca khutbah, wajib hukumnya bagi kita untuk mendengarkan. Kemudian yang keempat, selesai khutbah kedua, muazin mengucapkan iqamah. Yang kelima, para jamaah Jum'ah bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Yang terakhir, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melaksanakan sholat fardu yang lain. Jadi sholat Jumat itu caranya sama kayak sholat fardu yang lain, perbedaannya cuma pada niatnya saja. Amalan sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama, sebelum sholat Jumat disunnahkan untuk mandi.
Ya. Jangan sampai kalian berangkat sholat Jumat dalam kondisi badan penuh keringat, badan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Kasihan jamaah yang lain, akan mengurangi keutamaan kekhusyuan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus. Ya. Jangan sampai kalian menduakan Allah, kalian mau ke mall saja, kalian memakai pakaian yang paling bagus. Salah, harusnya ketika kalian mau sholat Jumat lah kalian pakai pakaian yang terbagus. Kemudian pakaian yang bagus itu yang seperti apa? Diutamakan yang berwarna putih. Jadi kalau sholat Jumat itu tolong untuk diperhatikan bahwa pakaian yang dipakai setidak-tidaknya berwarna putih atau polos. Jangan sampai kalian memakai pakaian yang ada tulisan segala macam. Misal nih, kalian sudah memakai pakaian yang berwarna putih, sholatnya sudah khusyuk. Saat Jumat, saat sholat mau didirikan, ada nih salah satu jamaah dari teman kalian atau mungkin orang lain yang gak kamu kenal memakai kaos partai. Di situ ada tulisannya coblos nomor 2. Yang semestinya kita sholat khusyuk, tapi karena melihat tulisan itu perhatian kita jadi terbagi. Maka ditekankan untuk pakaian sholat Jumat ini adalah yang berwarna putih, atau kalau tidak bisa putih ya paling enggak polos, jangan ada gambar ataupun tulisan. Kemudian disunahkan memakai wangi-wangian, kemudian memotong kuku, kemudian membaca Quran dan zikir sebelum khutbah. Ingat, sebelum khutbah. Kalau pada saat khutbah sudah dibaca, maka tinggalkan semua aktivitas. Ya, ansitu wasma'u. Ya, perhatikan dan dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian hal yang menghalangi sholat Jumat. Sholat Jumat boleh kita tinggalkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena sakit. Misalnya kaki patah diamputasi sedang dikip, gak mungkin dong kita pergi sholat Jumat. Kemudian yang kedua, karena hujan. Apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat. Misalnya nih, ya karena hujan lebat, kalian sedang di tempat kerja nggak bawa payung. Kalau kalian nekat pergi ke masjid, maka pakaian kalian akan basah. Nah, maka ini kalian boleh meninggalkan sholat Jumat. Atau mungkin karena hujan lebat seharian penuh kemudian banjir, ya, kemudian akses ke sana terputus, maka sholat Jumat boleh tidak dilaksanakan dan diganti dengan sholat zuhur. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa dibilang meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Karena sholat Jumat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan perintah Allah tersebut, otomatis ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan umat. Yang ketiga, membina disiplin bagi jamaah. Kemudian yang keempat, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Demikian materi ibadah sholat Jumat yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk materi tambahan, silahkan kalian buka pada buku lembar kerja siswa ataupun buku paket. Di situ banyak sekali penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bapak akhiri, ila afa minkum astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.